Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Dr. Enda Puspito Jati dan juga Bu Novia Aristi Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk olahan yang saya pilih, yaitu produk olahan kombucha yang berbahan dasar dari teh. Nah, sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asor Ahmad, NIRAM 0301190077, mahasiswa Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 6. Baik, langsung saja kita lanjut ke materinya. Baik, kita masuk ke slide yang kedua, yaitu alasan saya memilih produk kombucha. Nah, alasan saya yang pertama yaitu saya sendiri sebagai produsen kombucha, di samping kegiatan kuliah yang lumayan padat, saya menyempatkan waktu untuk memproduksi kombucha itu sendiri di waktu senggang. Alasan yang kedua saya yaitu harga produksi yang terjangkau. Nah, yang dimaksud di sini yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam menggunakan kombucha itu bisa dibilang terjangkau, lebih murah. Contohnya gula pasir, yang dimana harga di pasarannya sekitar 8.000 sampai dengan 14.000 per kilonya. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu harga yang dijual di pasaran yang tinggi, yang dimana harga produk kombucha di pasarannya harganya sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah per 200 ml. Alasan keempat yaitu proses pengolahan yang mudah, yang dimana proses pengolahan kombucha bisa dikatakan sangat mudah dan cepat, tergantung bagaimana takaran yang digunakan. Apabila takarannya semakin banyak, proses pengerjaannya juga akan semakin lama, tetapi tidak sampai 20 menit kok. Selanjutnya, alasan kelima yaitu bahan baku yang mudah diperoleh, yang dimana bahan bakunya itu tehnya itu sendiri dan juga beberapa bahan pendukung seperti gula, terus lemon dan lain sebagainya. Dan alasan yang keenam yaitu memiliki manfaat yang banyak, yang dimana manfaatnya ini terdiri dari pencernaan lebih sehat, mencegah penyakit, menjaga kesehatan hati, kadar gula darah terkontrol, jantung dan ginjal lebih sehat, dan juga menurunkan resiko kanker. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai apa sih kombucha. Kombucha merupakan suatu produk minuman hasil fermentasi dari larutan teh dan gula dengan menambahkan starter mikroba kombucha, yaitu Acetobacter pseudomonas atau bisa dikatakan Scooby, dan beberapa jenis khamir atau jamur kombucha. Nah, teh kombucha atau yang sering disebut teh jasmine atau jamur Siberia merupakan minuman fungsional yang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan manfaatnya. Sebenarnya kombucha sebenarnya adalah simbiosis dari bakteri dan khamir. Khamir kombucha memiliki bentuk lembaran tipis setebal 0,3 sampai dengan 1,2 cm, terlihat seperti gelatin berwarna putih. Bakteri dan jamur kombucha yang bersimbiosis pada saat proses fermentasi teh kombucha merombak gula menjadi beberapa senyawa-senyawa seperti asam, vitamin, dan juga alkohol. Umumnya, kombucha dibuat dengan bahan dasar larutan teh hitam yang diberi gula pasir.
Namun sekarang banyak beberapa penelitian kombucha dengan menggunakan bahan baku dedaunan yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Selanjutnya kita bahas mengenai SCOBY. SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast adalah campuran dari bakteri dan juga ragi yang hidup dalam koloni yang sama dalam bentuk yang berbentuk seperti larutan gel. SCOBY baru akan mulai terbentuk pada permukaan minuman teh fermentasi kombucha. Mikroba dalam SCOBY bekerja untuk mengkonversikan larutan teh gula ke berbagai macam vitamin, asam, dan molekul kompleks dan beberapa mikronutrisi. Nah, molekul kompleks ini cenderung bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kesehatan menurut dari beberapa pengalaman dari penikmat kombucha itu sendiri. Dan pada koloni SCOBY terdapat beberapa bakteri, diantaranya Acetobacter sillinum, Silinoides gluconicum, Acetobacter ketogenium, Picia, Torula varietas, Lactobacillus sp yang sudah tidak asing kita dengar, Pediococcus sp, dan beberapa bakteri-bakteri tersebut menghasilkan asam asetat. Nah, setelah kita membahas kombucha dan juga SCOBY, selanjutnya kita bahas mengenai proses fermentasinya juga. Nah, pada proses fermentasinya juga tidak kalah penting dalam pembuatan kombucha. Fermentasi kombucha dilakukan oleh kultur kombucha dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan juga CO2. Kemudian bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Alkohol akan teroksidasi menjadi asam asetat. Nah, dari asam glukonat terbentuk dari oksidasi glukosa oleh beberapa bakteri genus Acetobacter. Nah, kultur dari waktu bersamaan akan menghasilkan asam-asam organik lainnya. Bakteri Acetobacter sillinum mengubah gula menjadi selulosa yang disebut nata dan melayang di permukaan medium seperti gel ya. Baik, setelah kita bahas slide yang selanjutnya. Nah, pada slide yang ini kita bisa lihat gambar kombucha yang di dalam toples. Nah, yang mengambang atau mengapung itu adalah yang dinamakan SCOBY atau gel yang seperti gelatin berwarna putih. Nah, itu SCOBY itu membantu proses fermentasi dari teh yang tadi. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengolahan kombucha. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pada saat pengolahan kombucha yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, bahan yang diperlukan seperti contohnya air sebanyak 5 liter dan teh sebanyak 5 gram dan juga gula pasir setengah kilogram, dan juga untuk alatnya seperti panci dan alat pengaduk yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, tahapan yang kedua, menuangkan air sebanyak 5 liter ke dalam panci. Setelah itu kita menunggu air tersebut sampai mendidih. Untuk tahapan yang ketiga, setelah air mendidih, kita memasukkan teh terlebih dahulu sebanyak 5 gram. Setelah kita masukkan tehnya, kita masukkan gula pasir tadi sebanyak setengah kilo. Dan untuk tahapan kelimanya, dilakukan pengadukan secara terus menerus sampai teh dan gula bisa larut ke dalam larutan tersebut, dan juga airnya sampai berubah warna. Nah, setelah
warna dari air tersebut telah berubah dan juga gula pasirnya sudah larut, dilakukan pendinginan terlebih dahulu. Jika sudah larutan tersebut sudah dingin, selanjutnya kita masukkan ke dalam toples yang sudah disiapkan. Nah, di dalam toples tersebut sudah disiapkan SCOBY yang dimana akan menjadi pembantu yang membantu untuk melakukan fermentasi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai target pemasaran dari produk kombucha saya. Yang pertama, target pemasarannya yaitu kafe, yang dimana target pasar saya yaitu di kafe bisa memasarkan atau memasukkan produk saya ke kafe tersebut untuk dijadikan menu tersendiri. Yang kedua, target pemasaran saya yang kedua yaitu orang dewasa, yang dimana orang dewasa lebih memperhatikan kesehatannya, dan minuman teh kombucha ini sangat cocok untuk orang-orang dewasa tersebut atau yang sudah berumur. Dan target pemasaran yang ketiga yaitu anak muda, yang dimana untuk target pasar yang ketiga ini lebih menekankan kepada anak-anak muda yang suka dengan minuman fermentasi, seperti contohnya teh kombucha. Baik, kita bahas slide yang selanjutnya. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai kemasan pada produk kombucha saya. Nah, kemasan yang digunakan dalam produk kombucha ini yaitu menggunakan botol kaca yang kedap udara. Nah, mengapa menggunakan botol kaca yang kedap udara? Karena untuk menjaga kualitas dari produk saya dan juga menghindari kontaminasi dari luar, contohnya seperti debu, bakteri-bakteri yang lain dan lain sebagainya. Nah, keunggulan dari kemasan botol kaca kedap udara ini, yang pertama menjaga kondisi minuman yang selalu segar, yang kedua ramah lingkungan. Yang dikatakan ramah lingkungan di sini, jika dibandingkan dengan kemasan plastik, botol kaca ini dalam proses pelapukannya lebih cepat dibandingkan plastik, sehingga bisa dikatakan ramah lingkungan. Yang ketiga, mampu menahan suhu panas maupun dingin. Nah, sangat cocok dengan minuman kombucha ini. Apabila menggunakan kemasan plastik, terkadang kemasan plastik tidak tahan panas dan sehingga menyebabkan kemasan menjadi penyok atau mengkerut. Selanjutnya yang keempat, bersih dan higienis, yang dimana bersih dan higienis apabila botol terlihat kotor, botol kacanya kotor, bisa dibersihkan secara cepat dan bersih. Yang terakhir, yang kelima, tidak ada kontaminasi dari luar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan, karena kita sama-sama di sini untuk belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman sekalian dan juga Bapak dan Ibu dosen yang menonton video saya. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.